sangat penting, terutama bagi kami anak-anak yang dari Pegunungan Tengah. Karena apa? Yang pertama, satu, berkebun itu adalah budaya kami turun-temurun. Hai, selamat berjumpa kakak-kakak semua. Hari ini saya ada punya teman yang akan bercerita tentang berkebun yang ia geluti. Nah, selain dikonsumsi, hasil berkebun ini juga ia pasarkan di sebuah pondok jualan untuk menopang ekonomi keluarga. Kawan saya ini dia berasal dari Tagime, Kabupaten Tolikara dulunya ya. Tetapi saat ini sejak bulan Juli distrik Tagime sudah masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Jayawijaya. Saya salut sekali ya dengan saudara saya ini yang tetap menjaga budaya masyarakat dari suku Lani. Nah, masyarakat suku Lani itu mempunyai mata pencarian ialah berburu dan bertani. Nah, ada satu tradisi lagi nih yang sangat luar biasa. Jadi mereka itu sudah punya tugas masing-masing. Perempuan itu yang bekerja di ladang, sementara laki-laki biasanya membuat pagar. Apa saja sih yang mereka tanam? Banyak. Jadi ada petatas, ada buah merah, jeruk, nenas, alpukat, pisang, dan jagung. Oke, tapi itu adalah secara garis besarnya. Tapi cerita mengenai saya punya kawan ini nanti kakak dorang saksikan di video ini. Selamat menyaksikan. Oh, jadi ambil dua, dia buah, ambil daun nanti tinggal kasih buat wam, Ya, baru yang dia buah yang taruh jual. buah ya, taruh jual. Nah, jadi kakak-kakak daun singkong ini ya, daunnya nanti untuk dikasih ke wam, terus dia punya buah itu dijual atau dikonsumsi, sementara dia punya batang ini itu nanti untuk ditanam kembali lagi. Kalau untuk berkebun itu sudah memang dari turun-temurun dari leluhur kita. Jadi dari kita punya nenek leluhur, kita punya moyang-moyang, mereka sudah terbiasa hidup dengan berkebun. Bukan hanya di kota, tapi mulai dari kampung. Jadi mereka turun sampai ke kota, kita juga sudah terbiasa dengan budaya itu. Jadi mau tidak mau kita sebagai anak-anak kita harus ikuti budaya orang tua kita. Kita sampai kita lupa untuk berkebun, caranya berkebun seperti apa. Kita membuat sehingga kami anak-anak di kota sini lagi tahu untuk caranya untuk berkebun, bagaimana cara untuk menanam, membersihkan, mengangkul. Karena memang hampir sebagian orang juga tidak tahu, cuman kami yang memang dari kampung turun ke sini sudah memang harus tahu itu 100%. Dan budaya ini kita tidak boleh lupakan atau kita tinggalkan. Karena kalau sampai kita lupakan, kita tinggalkan, mungkin nanti suatu saat nanti kita tidak bisa menceritakan atau generasi penerus kita tidak bisa melanjutkan budaya yang sudah ada sampai saat ini. Untuk proses penanaman itu biasanya kita lihat dia punya lahan dulu. Kalau lahan besar sekali itu biasa kami mengundang orang untuk kita sama-sama kerja bersama, mulai dari pembersihan lahan, semua kasih bersih semua lahan-lahan. Setelah itu kita tidak langsung tanam, tapi kita besar pupuk, kita campur hambur dan pupuk lagi. Kita tunggu 1 minggu lagi, baru kita cari bibit, entah itu bibit ubi, keladi ataupun singkong. Kita setelah lahan sudah mulai
siap untuk ditanam baru kita tanam. Untuk panen lagi setelah tanam kita tunggu beberapa bulan untuk bisa panen lagi hasil tanaman yang kita tanam. Itu seperti singkong ini ada, terus ada ubi jalar itu biasanya seperti orang bilang petatas, keladi juga ada, bete juga ada lain seperti pisang, ada labu, kemudian ada lagi nangka. Itu biasa kita mulai tanam itu butuh waktu yang lama sekali. Kalau untuk singkong itu biasanya butuh waktu 2-3 bulan begitu baru mulai tumbuh dia punya hasil. Dan untuk lihat dia punya hasil sudah mantap atau sudah tua itu kalau dari punya pohon ini, kalau pohonnya sudah tua seperti ini sudah besar berarti dia punya dalam juga sudah siap untuk dipanen lagi. Kemudian juga petatas untuk dijalar seperti itu lagi. Ini dari hasil kebun yang kita tanam terus kita panen. Itu biasa ada beberapa yang kita bawa ke rumah untuk biasa kita pakai masak. Yang kedua untuk makanan ternak ada juga untuk kita jualan. Biasa kita jual kalau macam untuk saya sendiri ada pondok jualan. Saya biasa jualan di pondok. Kemudian kalau mama-mama mereka biasa bawa di pasar pagi ataupun pasar sore. Dari mereka punya hasil jualan sendiri. Sangat penting, terutama bagi kami anak-anak yang dari Pegunungan Tengah. Karena apa? Yang pertama, satu, berkebun itu adalah budaya kami turun-temurun. Yang kedua, berkebun itu membuat kami anak-anak atau generasi muda sekarang tidak lupakan budaya kita. Kemudian berkebun itu juga tidak membuat kita susah nanti di saat yang akan datang ataupun ketika kita mengalami krisis ekonomi, kita tidak lagi repot untuk mencari bahan makan kemana, tapi kita sudah punya lahan-lahan sendiri, yaitu kebun yang sudah kita tanam. Jadi kita tinggal menikmatinya dari hasil kebun itu untuk kita olah dan kita makan. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak madu adalah harta harapan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Yaps, jadi itulah cerita saya hari ini ya bersama saudaraku, kawanku, kawan Jerry Jikwa. Jadi saya tadi setelah di kebun dengan saya punya kawan, saya ada beli kawan dia punya petatas dan saya ingin coba petatas ini jadi puding. Jadi nanti kakak-kakak dorang bisa ikuti video ini karena setelah ini saya akan bagi resep untuk bikin puding petatas. Iya, jadi di sini nanti kita bikin dua bahan ya. Ini untuk bahan pertama, bahan puding susunya. Jadi di sini ada 4 saset susu coklat dengan 1 saset agar-agar yang coklat juga. Jadi di sini saya gunakan 750 ml air. Terus saya tambahkan agar-agar tadi. Kita aduk-aduk. Terus nanti setelah itu baru kita masak di kompor. Nah, jadi jangan lupa setelah itu kita tambahkan juga gula. Jadi di sini saya gunakan gula kurang lebih 5 sendok makan ya. Kita tambahkan gula. Terus habis itu nanti kita naikkan di kompor, kita masak sampai dia mendidih. Jadi di sini ini untuk bahan puding. Nanti yang untuk bahan puding ubinya itu nanti untuk yang step berikut. Jadi ini kita bikin puding lapis ya. Jadi kita bikin dulu untuk lapisan pertama, yaitu yang puding susu. Nah, jadi sudah seperti ini ya, mendidih keras. Baru setelah itu kita masukkan susu coklat. Jadi tadi 4 saset semua kita masukkan. Terus setelah itu nanti kita akan saring.
terus kita dinginkan di kulkas sambil menunggu puding coklatnya itu dia keras. Nanti kita sambil siapkan bahan puding ubi jalarnya. Iya, jadi ini untuk bahan pertama ya, yang puding coklatnya. Nanti habis ini kita saring dulu ya. Kita saring supaya tidak ada ampas-ampas yang ikut di dalam agar-agar ini ya. Nanti kalau jadi puding dia tidak ada ampas-ampas di bawahnya. Jadi kita saring. Terus setelah ini kita akan siapkan yang bahan kedua, yaitu yang petatas. Jadi setelah kita saring, diamkan agak hangat sedikit, baru kita dinginkan di dalam kulkas. Nah, sambil kita menunggu itu dia keras, di sini sudah ada petatas yang tadi saya rebus ya, tidak dikukus, saya rebus. Ini kurang lebih 800 gram. Kalau ditimbang dia 800 gram. Kalau yang petatas putih tidak ada, mau pakai petatas kuning juga boleh. Nah, terus di sini ada agar-agar yang putih, terus ada susu Frisian Flake putih dengan gula 120 gram. Nah, di sini tadi sudah saya blender petatasnya. Waktu blender jangan lupa pakai air ya. Terus habis itu kita blender. Ini sebelum saya masak di kompor, saya tadi tambahkan gula 120 gram. Terus kita masukkan air 900 cc. Setelah itu nanti kita aduk-aduk, lalu masukkan agar-agar putih tadi 2 bungkus. Kita pakai semua. Nah, di sini itu nanti kakak-kakak bisa lihat perbandingannya 1:1. Jadi jangan sampai petatasnya yang lebih banyak terus airnya tidak ada. Jadi air tetap harus sama dengan petatas supaya agar-agar ini dia bisa pegang, nanti petatas ini tidak lepas dari yang agar-agar pertama. Jadi itu biasanya kesalahan itu biasa terjadi di situ. Karena ini kita bikin 2 bahan, jadi dia harus sama yang petatas dengan yang agar-agar coklat nanti. Kalau jadinya itu dia tidak lepas begitu. Nah, jadi ini kita aduk-aduk, terus saya masak di kompor sampai mendidih. Habis itu nanti kita angkat. Jadi teksturnya itu paling tidak seperti ini. Jadi antara air, petatas itu sama perbandingannya. Kita masak sampai mendidih, terus setelah itu diangkat. Tidak usah kita saring ya, nanti langsung kita keluarkan yang puding coklat tadi. Lalu kita tinggal isi yang petatas dari atas. Seperti ini. Kita isi pelan-pelan sampai cetakan ini dia full dengan kita punya puding petatas ini. Nah, jadi petatas itu supaya kita tidak bosan makan, sebenarnya banyak sekali olahan-olahan. Jadi ini saya coba untuk bikin jadi puding supaya lebih menambah cita rasa dan juga buat orang jadi suka makan ubi toh, suka makan petatas seperti itu. Nah, jadi nanti setelah full ini saya akan dinginkan dulu, hangat baru nanti saya taruh di kulkas. Nah, setelah jadi kita keluarkan dari cetakan itu dia seperti ini jadinya. Jadi tadi yang coklat, terus yang di bawah ini yang putih itu petatasnya. Jadi kita sama-sama cintai pangan lokal. Silakan dicoba. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.